Jadi saya percaya bahwa itu kuyang itu karena memang bentuknya api aja, terbang dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau kita memang melihat secara dekat pasti memang seperti itu bentuknya. Jadi bentuknya memang kepala terbang dengan organ tubuhnya. Tapi kalau dari jauh itu terang karena itu dari organ tubuhnya itu berapi. Karena sistemnya kuyang ini dia percaya pada saat dia melepaskan diri dari badannya, dia terbang, badannya itu akan atau usus organ dalam itu akan berapi-api. Itulah kenapa pada saat kuyang itu terbang itu sangat tinggi. Halo, selamat datang di channel Keramat, channel yang membahas tentang cerita horor, mistis, dan dunia metafisis. Buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe di channel Keramat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi, likes, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tinggalkan opini kamu di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Dan kesempatan kita di episode kali ini, saya kedatangan seorang teman yang cukup punya pengalaman melanglang buana di beberapa kawasan di Indonesia, ya. Karena dia dulunya pernah kerja di satu pulau di Batam, kemudian sekarang ada di Bintan, tapi asalnya dulu dari Bau-Bau. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Jalil. Halo, selamat malam Kak Adi. Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat banget. Luar biasa ya. Perjalanan ke studio tadi ada ketemu makhluk halus atau apa? Alhamdulillah belum ada ketemu sama sekali. Belum ada ya. Belum ada. Jadi sekarang kesibukan apa? Jadi kesibukan saya saat ini kerja aja. Karena saya bekerja di suatu lembaga di Pulau Bintan ini. Jalil, mungkin Jalil datang ke sini ini kan karena punya satu cerita ya yang akan di-share ke teman-teman. Dan ini berkaitan juga dengan sebuah cerita viral sebenarnya. Saya pernah tahu sebuah cerita viral yang diangkat dari desa tempat di mana Jalil tinggal. Itu kalau nggak salah 2018 atau 2017 itu sempat masuk koran juga ya, koran lokal. Ada penampakan hantu di desa di mana Jalil tinggal. Itu benar begitu? Jadi itu ceritanya benar karena sekitar tahun 2017 itu saya sudah berada di Pulau Bintan, sebut saja di daerah A. Di situ saya pernah ngalamin ada penampakan kuyang. Penampakan Kuyang itu luar biasa banget karena saya udah sering lihat di wilayah saya sebelumnya memang itu ada, tapi dan pas saya di Bintan itu memang benar-benar ada. Jadi di tahun 2018 itu, 2017 ya saya juga lupa. Di 2018 itu katakan ada sekelompok masyarakat yang membentuk tim untuk penangkapan kuyang. Oh itu berarti benar? Itu benar. Jadi itu karena udah ada kejadian orang yang terkena dampak dari kuyang tersebut karena diambil atau disap darahnya. Itu di daerah saya. Oke. Ini menarik karena kalau menurut kepercayaan banyak budaya kan beda-beda nih ya kan. Kayak misalnya kalau setahu saya kayak kuyang itu kalau di Bali namanya lea gitu kan. Kemudian di daerah lain mungkin juga beda lagi namanya. Tapi wujudnya itu mungkin ada yang bilang itu sama orang yang kepalanya terbang gitu ya, modelnya seperti itu. Jalil bisa membenarkan bahwa itu memang ada di daerah Jalil itu tinggal sebagai urban legend. Itu apakah karena Jalil memang pernah mengetahui sendiri atau cuma hanya dengar-dengar dari warga? Jadi ceritanya itu memang benar-benar ada. Itu kuyang itu memang benar-benar ada. Jadi ceritanya begini. Di saat saya pergi ngeles bahasa Inggris, saya berangkat jam 8 malam. Jam 8 malam dan saya balik sekitar jam 11 malam. Tetapi di jam 11 malam itu saya belum pulang. Saya menunggu dulu karena masih ngobrol sama teman-teman ya biasa lah, anak muda. Ya dan saya nggak lihat waktu, itu udah menunjukkan jam 12 sampai jam-jam satuan gitu. Oh itu ceritanya lagi nongkrong ya? Itu lagi nongkrong setelah Habis ngeles, kemudian nongkrong dulu sama teman-teman dan nggak terasa tuh jam 1.
Dan teman-teman udah pada pulang semua kecuali saya sama guru les saya karena ada yang didiskusikan bentar. Pada saat saya pulang itu, saya keluar dari tempat les, saya mulai nyalakan motor saya mulai engkol. Tapi sebelum saya engkol, ada penampakan kuyang. Penampakan kuyangnya seperti apa? Penampakan kuyangnya itu seperti cahaya yang terbang dalam jangka waktu yang cukup lama, sekitar 10 detik, dan terbangnya juga gak terlalu tinggi-tinggi amat, kan tingginya hanya sepohon aja. Kenapa saya percaya banget itu bahwa itu kuyang? Karena kalau itu memang bintang jatuh, itu durasi sangat singkat, sekitar 2 atau 3 detik, tapi ini lama terbangnya dan itu cukup terang. Saya percaya banget itu kuyang. Oke. Kalau dari kepercayaan masyarakat itu kan, kalau setahu saya juga itu kan kuyang itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia manusia tapi dia hanya berupa kepala dan mungkin beberapa organnya dia tuh terbang gitu kan di atas. Nah, apakah yang Jalil lihat itu juga seperti itu atau dalam bentuk api atau cahaya tadi? Jadi saya percaya bahwa itu kuyang itu karena memang bentuknya api aja, terbang dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau kita memang melihat secara dekat pasti memang seperti itu bentuknya. Jadi bentuknya memang kepala terbang dengan organ tubuhnya, tapi kalau dari jauh itu terang karena itu dari organ tubuhnya itu berapi. Karena sistemnya kuyang ini dia percaya pada saat dia melepaskan diri dari badannya, dia terbang, badannya itu akan, atau usus organ dalam itu akan berapi-api. Itulah kenapa pada saat kuyang itu terbang itu sangat terang. Oke. Dan itu sebenarnya adalah warga di kampung situ. Benar, itu saya percaya banget itu bahwa salah satu warga di situ, karena pernah ada cerita di mana di tahun 2018 tadi ada sekelompok warga membentuk tim untuk penangkapan kuyang karena sudah ada orang yang terkena dampak dari kuyang itu meninggal dunia. Meninggal dunia karena dihisap Karena dia sedang mengandung, karena kuyang ini kan cari orang-orang yang melahirkan ataupun dia cari plasenta dari bayi yang baru lahir. Kuyang itu akan mencari, lalu ada juga dari ari-arinya, lalu ada wanita yang masih hamil muda ataupun ada yang anak-anak yang masih kecil, dia carinya seperti itu. Anak kecil pun juga bisa di target sama kuyang ya? Ya, tapi sejauh ini yang saya lihat dari cerita warga dan juga apa yang saya tahu dari ibu saya sebelumnya, memang kuyang itu mengincar anak-anak, orang-orang yang melahirkan, ari-ari ataupun plasenta dari bayi yang baru lahir. Oke. Jadi menakutkan ya. Ini padahal itu berarti warga di kampung itu sendiri dan dia berubah jadi kuyang dan dia cari korban itu juga di kampung yang sama juga. Pasti dia mencari, biasanya kalau orang yang mempunyai ilmu hitam gitu dia bakal cari di daerah sekitaran dia saja. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya yang menjadi kuyang ini itu apakah karena dia ini memang manusia jadi-jadian atau dia itu manusia yang mengamalkan ilmu tertentu, dan kalaupun dia mengamalkan ilmu tertentu tujuannya apa? Jalil tahu nggak? Benar. Yang saya tahu dari cerita ibu saya sendiri nih, jadi kuyang itu sebenarnya bukan disebut setan ya, atau bukan disebut hantu, tapi memang dia manusia yang bersekutu atau kerjasama dengan jin. Dimana jinnya ini menyuruh orang yang bersekutu dengan dia mencari anak-anak, mencari orang-orang yang melahirkan, maksudnya untuk umurnya supaya panjang ataupun supaya mereka awet muda, orang yang bersekutu dengan jin ini. Oke, jadi biar dia panjang umur dan juga supaya dia itu awet muda. Baik, menarik. Jadi teman-teman keramat, kalau dilihat dari penjelasan Jalil tadi cukup clear ya, cukup jelas bahwa yang ada di desanya Jalil ini memang bukan sekedar hantu biasa, tapi ini memang benar-benar kuyang yang mencari mangsa atau korban begitu. Ngomong-ngomong, sebenarnya desa atau tempat Jalil tinggal itu memang di daerah yang masih terpelosok atau daerah yang cukup maju atau kota begitu? Jadi biasa kuyang ini memang hidup atau berkembang di daerah-daerah yang mana masih berkembang, belum maju sama sekali. Jadi sebenarnya bukan kuyang sih kita sebutin ya Kak. Jadi kita itu, saya kan dari Sulawesi ini. Di Sulawesi itu kami sebutnya pok-pok.
Pok-pok. pok-pok. Tapi di sini kita sebutnya kuyang. Jadi ada perbedaan kenapa kami di Sulawesi itu panggilnya pok-pok, karena bunyi suara kayak pok-pok ketika dia pada saat dia mencari mangsanya di malam hari, karena memang biasa mereka cari mangsanya itu di jam 1, 2, 3-an gitu, dimana semua orang tuh telah tertidur. Oke. Itulah kenapa kalau jam 2, 3 kita harus hati-hati ya. Ya benar, bagi suami-suami yang punya istri yang sedang mengandung pun harus hati-hati, karena kenapa? Banyak ilmu-ilmu hitam yang mengincar istrinya itu yang sedang hamil ataupun yang baru melahirkan. Itu perlu hati-hati. Tapi ketika kuyang ini yang saya tahu dari ibu saya, dia memakan plasenta atau ari-ari, itu nggak ada efeknya sama sekali sama orang yang melahirkan itu. Maksudnya? Maksudnya gini, kalau dia memang kuyang ini mencari darah, kalau memang dia bersekutu dengan hantu tujuannya untuk mencari darah, orang yang jadi mangsanya itu bakal meninggal. Tapi kalau memang dia bersekutu dengan hantunya dengan tujuan mencari ari-ari aja atau mencari plasenta, itu nggak ada efek sama orang yang diambilnya itu. Oh, oke. Katakanlah misalnya ada ibu yang baru saja melahirkan, Benar. kemudian plasentanya kan biasanya dikubur di situ. Nah, itu dia cari plasenta itu Dia tadi. cari plasenta itu saja. Oh, dan itu nggak ada efeknya ke ibu ataupun ke bayinya kalau dia makan Nggak ada plasentanya tadi itu. Kecuali kalau kuyangnya pengen ngincar ibu hamilnya itu, atau ibu yang melahirkan atau pengen dihisap darahnya, itu tergantung kerjasama antara hantunya atau jinnya yang bersekongkol sama si manusia ini yang berilmu hitam ini. Wah, Itu cukup menyeramkan memang di daerah. cukup menyeramkan ya. Wah, ini jadi bikin saya takut pulang kayaknya ya. Kalau kita jalan-jalan malam. Hati-hati malam-malam. Tapi gini, kalau misalnya kita ketemu kuyang, misalnya saya atau mungkin Jalil ketemu kuyang di jalan, itu bahaya nggak? Sebenarnya itu nggak bahaya, karena mereka tuh cuman lewat. Kita sebagai yang masih jiwa-jiwa muda, mereka nggak ngincar kita. Jadi cuman kita perasaan kita takut, memang takut banget. Jadi yang cerita saya sebelumnya tadi, pada saat saya balik kampus, pada saat saya call motor, saya lihat dia terbang lama. Ketika saya pulang sepanjang jalan tuh saya freaking out, panik, takut, gemetaran. Karena sebenarnya dia itu adalah manusia juga. Manusia juga benar. Sebenarnya dia manusia aja, tapi dia berubah bentuk sedemikian rupa untuk melakukan tujuan ilmu hitamnya itu tadi, begitu ya. Oke, kembali lagi ke cerita yang di tempat kampung Jalil tadi. Setelah dibentuk oleh warga kampung untuk menyisir siapa sih yang menjadi kuyang atau mau menangkap kuyang itu tadi, apakah itu kuyang yang ketangkap? Kuyangnya nggak ketangkap, cuman warga yang membentuk tim untuk menangkap itu berjaga hingga 1-2 mingguan, karena itu sempat viral di daerah saya. Itu dijaga benar-benar karena banyak wanita-wanita yang sedang hamil, mengandung ya, sekitar udah hampir 8 bulan atau 9 bulanan, hampir melahirkan. Itu mereka jaga banget, karena itu di situ warga membentuk tim supaya menjaga istri-istri orang itu. Dan juga kalau memang ketangkap pasti langsung dibawa. Tapi sampai sekarang belum ada ketangkap. Sampai sekarang belum ada info bahwa Kuyang itu ditangkap. Oknum yang berubah menjadi kuyang ini tadi belum ditangkap siapa orang itu. Benar, belum ada ketangkap. Baik. Apakah setelah 2018 heboh penampakan itu, kemudian sampai sekarang itu ada lagi kehebohan atau mungkin cerita dari masyarakat atau mungkin Jalil sendiri pernah melihat lagi setelah itu? Dari pengalaman saya sendiri, tadi kan sekitar tahun 2018 di Pulau Sayan, kan saya berasal dari Sulawesi. Jadi di Sulawesi itu merupakan hal yang wajar. Karena kenapa? Karena kuyang itu sudah terbiasa di sana. Karena saya sering lihat di sana. Wah, oke. Di sana tuh saya sering lihat pada saat pramuka memang banyak yang terbang terang. Sama persisnya seperti saya lihat di daerah saya sekarang. Itulah kenapa saya percaya bahwa di daerah saya itu adalah kuyang. Karena di daerah Sulawesi saya sebelumnya saya sering melihat. Dan ibu saya sering menceritakan. Dan juga pada saat tinggal di Batam dulu, pada saat ibu saya mengandung adik saya, memang benar-benar ayah saya tuh menjaga ibu saya pada di saat jam-jam malam, karena takut. Karena memang beredar isu ada kuyang yang sedang mencari mangsa wanita-wanita yang sedang mengandung. Oke. Berarti memang bukan hanya di tempat sekarang Jalil tinggal, tapi dulu di tempat Jalil tinggal di
tempat yang lama di Sulawesi, fenomena kuyang itu sudah menjadi fenomena biasa ya. Iya, benar. Di sana berarti urban legendnya sama ya, legendnya Cuman mungkin namanya saja yang berbeda. yang di Sulawesi namanya adalah pok-pok. Pok namanya pok. Kalau yang di Bintan itu disebut sebagai Kuyang. begitu. Saya juga pernah dengar nama sebutan lainnya. Mungkin palasik ya. Palasik ya, betul, palasik. Dan mungkin di tempat teman-teman keramat di rumah mungkin punya sebutan lain ya tentang hantu kuyang ini, karena seperti tadi kayak yang mungkin tinggal di Bali itu namanya Lea, mungkin bentuknya hampir sama atau mungkin bahkan sama, karena mungkin perbedaan budaya aja sehingga penyebutannya berbeda begitu. Mungkin di Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat mungkin punya istilah lain, atau bahkan mungkin di daerah Sumatera juga punya sebutan lain. Karena ini berarti sebenarnya ini adalah urban legend Indonesia ya. Dia ada di mana-mana sebenarnya. Ada di mana-mana, setiap wilayah mungkin ada. Mungkin di negara tetangga kita juga ada kuyang. Mungkin mereka punya versinya masing-masing. Baik, pertanyaan saya jadinya begini Lil. Mungkin Jalil mungkin lebih tahu karena dulu di Sulawesi maupun sekarang di Bintan kan pernah melihat begitu kan. Kenapa di era yang begitu modern begini hantu kuyang itu masih ada? Kalau menurut saya pribadi mungkin itu dianut oleh orang-orang yang belajar mengenai ilmu hitam. Itu kenapa di era modern ini masih ada aja. Mungkin bisa dihitung dengan jari, tapi nggak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya. Menurut saya seperti itu. Maksud saya apakah juga ini menjadi seperti ilmu yang turun-temurun? Katakanlah misalnya karena keluarganya sudah menjadi kuyang sehingga akan menurun lagi ke anak cucunya dan seterusnya, ataukah memang ini bisa dipelajari oleh siapa aja nih, pokoknya nanti saya mau jadi kuyang deh gitu, daftar gitu, apakah seperti itu? Menurut saya pribadi ilmu itu bisa dipelajari, tapi nggak turun-temurun, karena kuyang ini berbeda dengan babi ngepet ataupun seperti menjadi tuyul. Karena kuyang ini mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tadi. Kan kalau babi ngepet tuh mencari keuntungan untuk keluarganya, mencari uang untuk keluarganya semua kan, sedangkan kuyang ini untuk dirinya sendiri, yaitu untuk awet muda dan juga umur panjang. Jadi menurut saya seperti itu. Awet muda dan umur panjang. Jadi menurut saya itu nggak bisa diturunkan ke generasi selanjutnya, karena itu mungkin dia bersekutu secara pribadi atau mencari ilmu-ilmu hitam dengan orang lain. Apakah ada cara untuk kita ya supaya kita tidak diganggu oleh kuyang? Mungkin ini penting juga untuk teman-teman keramat sehingga bisa jadi bekal untuk membentengi diri. Benar. Jadi dari pengalaman saya yang ibu saya ceritakan kepada saya, untuk teman-teman yang pernah melihat ataupun sebagai antisipasi kalian, ibu saya pernah cerita bahwa kuyang itu atau pok-pok itu bakal tidak mau masuk di rumah kita atau tidak mau ganggu kita kalau kita taruh kayu hitam. Tapi kayu hitam yang saya maksud sini sudah dibacakan doa dari nenek atau nenek buyut kami seperti itu. Oh, ini berarti kepercayaan orang Sulawesi ya? Iya, kepercayaan orang Sulawesi. Tapi ada juga yang percaya bahwa kita membakar bawang putih ataupun bawang merah karena itu baunya nggak sedap menurut kuyang. Itu yang saya dengar dari ibu saya. Oke, bawang putih itu juga bisa untuk mengusir kuyang. Iya. Atau mungkin kayu hitam yang sudah dibacakan doa-doa. Benar. Kayu hitam ini bukan kayu arang itu ya? Bukan arang. Ya? Ini ada kayu tertentu yang kami sebut kayu hitam, bentuknya memang hitam banget. Dan kayu itu dililit dengan kain putih biasanya. Kalau ibu saya kemarin saya pernah lihat karena ibu saya taruh di atas atap lalu dililit di pakunya itu supaya kuyang nggak masuk. Tapi itu udah dibacakan doa-doa lah. Saya lupa nggak pernah lihat doa-doa, tapi ibu saya bilang ini kayu hitam jangan dibuka-buka, udah didoakan oleh nenek-nenek kita. Wah, berarti semencekam itu ya kalau di Sulawesi kalau malam harus kita kepikiran terus nih kalau keluar harus waspada juga gitu kan. Sewaktu-waktu bisa tiba-tiba ketemu kuyang lewat gitu kan. Dan kalau ketemu kuyang lewat ya nggak usah takut, nggak usah panik karena mereka nggak ngincar kita. Karena mereka targetnya mereka tuh bukan kita, adalah wanita-wanita yang mengandung ataupun anak-anak kecil. Sebaiknya apa yang kita lakukan kalau misalnya nanti ketemu, misal katakanlah tiba-tiba di jalan kita ketemu gitu, apakah ya udah cuek aja atau mungkin kita ambil sesuatu untuk nangkep dia gitu atau gimana? Kalau saya sendiri ya berdoa. Yang penting berdoa saja, nggak usah takut. Dan kalau untuk yang teman-teman mungkin kalau rame-rame mungkin bisa ditangkap kalau dia dekat. Tapi kalau memang lagi sendiri cukup berdoa saja dan juga jangan diusik. Jangan diusik ya, karena
mungkin bakal celaka sama diri kita sendiri, takutnya seperti itu. Betul. Cukup berdoa untuk diri sendiri dan juga jangan diusik. Oke. Baik, jadi kisah tentang kuyang ini menjadi referensi yang sangat bagus banget ya buat tim Keramat dan juga teman-teman penonton, karena sebenarnya nggak banyak yang saya tahu juga tentang kuyang. Yang saya tahu juga pas waktu berita viral itu di Kampung Jalil, sempat masuk ke koran dan juga pemberitaan online, dan itu dibenarkan oleh banyak orang gitu bahwa di situ ada warga yang menjadi kuyang begitu. Semoga kita selalu dilindungi ya dari berbagai macam gangguan ilmu hitam atau ilmu-ilmu yang jahat, dan juga kita dijauhkan juga dari gangguan kuyang begitu. Oke, Jalil, saya rasa informasinya sangat menarik. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin lain kali kita akan bercerita dengan tema yang lain. Mungkin Jalil masih punya saya punya pengalaman, saya akan cerita lagi. Pengalaman yang lain, mungkin kalau di Sulawesi tadi ceritanya banyak sekali selain kuyang, mungkin ada yang lain, nanti bisa kita share di channel Keramat ini. Dan buat teman-teman Keramat, saya ingatkan buat yang belum subscribe di channel Keramat, silahkan langsung subscribe di channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasi, like video ini, share sebanyak-banyaknya, dan coba silahkan kalian taruh komentar kalian di kolom komentar, apakah kalian pernah lihat hantu kuyang. Dan terima kasih sudah menonton channel Keramat episode kali ini. Kita akan update terus channel Keramat dengan tema-tema dan cerita-cerita lain yang tidak kalah menakutkan. Terima kasih, sampai jumpa.